itu historinya yang pernah mencapai ATH itu BTC, ETH, BNB, SRP belum ya, Cardano sama Polygon ya. Selanjutnya kalau Anda bingung pilih lagi, nggak cocok dengan pilihan Mas Bro BTC, ETH, BNB, Anda bisa masuk ke SRP ya, karena setelah BTC, ETH, BNB nanti yang naik dulu SRP, Solana ya, Cardano, Dogecoin Mas Bro. Nggak mau, itu punya Mbah Elon. Kalau Elon sudah di Limason kepanasan, jinglak-jinglak baru loncat-loncat mungkin baru akan naik ya. Itu mending Polygon. Nah sekarang Polygon market capnya cuma 84 triliun, harganya aja naik 11% ya, karena market capnya di bawah daripada Doge. Dan Doge malah minus. Nah Doge ini market capnya 134 triliun ya, sudah tinggi, bukannya malah naik, malah nih nyusruk ngungsep ya. Nah yang market capnya lebih kecil daripada Dogecoin kan banyak, yang mana Polygon jelas ya naiknya lumayan, market capnya belum ada sampai 100. Ini calon jutawan yang akan naik 5 kali lipat nanti di bull run yang akan datang. Kemudian Polkadot mana 77 ya. Sekarang dibandingkan Polkadot barang sebagus ini 77 triliun ya. Saya pilih Polkadot daripada Shiba Inu ya. Ini Shiba Inu kan market capnya 66 ya triliun, hampir sama dengan Polkadot. Barangnya bagaikan langit dan bumi. Kalau ini project yang masih mentah ya, baru belajar, barangnya masih bayi, baru kemarin ya. Kalau ini kan Polkadot jedot mantap, sudah didengkot ya. Yang saya pilih Polkadot jelas, pasti cuan ya. Kalau Anda pengen Shiba Inu ya monggo. Yang berikutnya yang bingung Anda pilih-pilih, ini tak carikan yang memang fundamentalnya bagus, depthnya juga bener, nggak geblek ya. Di samping itu market capnya belum gede banget, sekelas koin yang berfundamental, yang projectnya bukan project semilik ketil ECEC, bukan. Masih adakah yang pada sangkut di koin micin? Masih adakah yang bingung pilih-pilih koin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang berkutakan ngapak-ngapak. Kalau nggak ngapak nggak kepenak ya. Betul-betul kita akan membahas, memberikan edukasi untuk pemula-pemula. Jangan asal percaya meme coin presale. Anda nggak ngerti kemarin, Anda nggak dengar berita 10M presale habis rungkat jadi gembel. Jangan dengerin hanya RP1 penen berangkas. Anda ini kayak anak kecil aja, gampang ditipu dengan dibual-bualin ya. Kalau semua orang berangkas jutawan garansi dengan mudah, nggak ada orang kere melarat di meme coin ya. Yang namanya altcoin aja penurunannya sampai 99%, masih ada 99% lagi bro. Sisanya apa? Kentut. Waduh Mardia, bagaimana ini urusannya di dalam bermain kripto? Ayo kita cerdaskan teman-teman kita sekampung, sedaerah, setanah air ya, anak-anak muda, orang-orang tua, aki-aki, jejengkot, pemula-pemula. Ayo hati-hati, ayo kita akan berperang melawan daripada orang-orang seluruh dunia perkriptoan yang penuh dengan modal besar. Kalau kita nggak usah perlu mendengarkan CPI, CPO, data ini data itu, bikin pusing aja ya. Itu karena yang modal-modal besar main trading ya, main lepret ya, naik 2-3%, uang miliaran, ratusan juta, sudah dapat uang banyak di kripto ya, buat makan sebulan, jalan-jalan ke luar negeri, masih sisa uangnya. Lah kita, Anda belinya meme coin, uang pinjol, uang ngentit istri, uang dikit ya, dapatnya hanya hayalan, dapat koin karung-karungan ya, barangkali jadi 1 rupiah. Halu
apaan itu 1 rupiah dari Hongkong? Ya nggak ada. Itu dulu 1 rupiah Shiba, nggak bisa diulang lagi. Sekarang mana? Turun, nggak bisa ke 1 dolar, makin turun makin jengking ya, market capnya makin turun. Walaupun project di sini itu hanya tumpang-tumpangan uang belaka, project ini project itu, projectnya ya buat mardia, buat debtnya ya. Kalau kita ya token-tokenan namanya ya, token-tokenan, tumpang-tumpangan uang. Siapa yang masuk dulu harga di bawah, kemudian koinnya ada yang membeli memborong, diangkat naik tinggi sama well, baru kita TP di atas, kita yang cuan. Itu pas beruntung. Bagi yang orang FOMOan membeli di atas, ditikam Anda yang masuk di bawah, mereka jadi korbannya. Ini main kripto terus terang saja, belak-belakan, gak usah ditutup-tutupi ya. Skenario nya bagaimana, kripto investasinya seperti apa, model apa. Anda masuk kripto ketika harga longsor, turun hancur-hancuran, remuk bobrok jadi bubur, Anda baru masuk, itu pasti Anda akan cuan. Itu pun Anda harus milih koin-koin yang berfundamental. Kalau Anda punya uang, masuk BTC. Sebetulnya uang dikit, uang gede, marginnya sama, masuk BTC gak apa-apa. Gak usah Anda melihat dapat koin banyak dari koin Pris yang 10.000 dapat karung-karungan, dengan BTC mungkin yang 1 juta 2 juta hanya dapatnya 0, berapa. Ketika naik BTC kemarin sampai 7%, Anda dapat keuntungan cuan 7%. Ketika kemarin BTC naik sampai 7%, Pris yang Anda punya naiknya cuma 0,000000%, Anda ya sama saja Anda nggak dapat uang cuan cuma 0,0 sekian. Masih mending di BTC walaupun koinnya dikit ya. Anda koin masuk koin Pris tapi koinnya banyak, Anda untungnya memble. Itu ya, sama juga koin-koin yang lain. Langsung saja akan saya bahas yang mana BTC ini, akan saya bahas teknikalnya ya sekali-kali ya. Jadi ini sebetulnya kalau jangka panjangnya koin ini, BTC ini kan di sini kan bear market coy ya. Ini kan sudah ketemu bottomnya, winternya aja lama. Sekarang ini arahnya arah trend bullish ya. Ini awal bull market ya, tetap saja ada naik turunnya. Paham ya? Ngerti? Jelas? Sekarang akan saya kasih lihat yang lebih jelas lagi, yang lebih gede ya, segede ituan. Ini Anda lihat ini. Ini artinya ini ada doji yang mana ini nanti ini masih di dalam areal yang merah ini bro. Awan yang merah ini masih agak bahaya ya. Nanti coba kalau ini sudah di bawah. Oke, ini candle doji ini nutupnya yang weekly-nya itu belum jelas konfirmasinya. Nanti kalau sudah ini udah nutup ya, kok nanti keluar daripada awan Ichimoku yang merah yang gede ini, yang besar segede gitu wah. Ini ya, ini nanti akhirnya berarti tandanya bullish positif. Ini takutnya masih di dalam. Kalau penutupannya masih di sini, ini awan Ichimoku itu harus teliti, harus belajar ruqyah dulu, paling nggak puas aja 40 hari baru paham Ichimoku ya. Ini cara mendetilnya. Kalau ini nanti ini masih di dalam awan, takutnya belum keluar dari awan, dia masih bisa ke sini bro, masih bisa ke bawah ya, masih bisa ke bawah sini gitu. Tapi jika nanti dia berhasil keluar ke sini ya, aduh enak bro. Kalau udah keluar artinya dia sudah keluar dari candle yang merah ini, maka tandanya di awan Ichimoku kalau di bawah awan ini namanya bearish, kalau sudah di atas awan namanya bullish, begitu ya. Ini kan kalau indikator dari awan Ichimoku ini bisa diprediksi arah yang akan terjadi ke depannya. Ini yang Mas Bro suka ya. Ini kan ada perosotan TK, ini menandakan nanti ada penurunan. Cuma penurunannya sampai berapa kita nggak ngerti ya. Yang jelas nanti di mulai bulan ada awan hijau ini mulai di bulan November bro ya. Kalau Oktober ini masih ada penurunan bro ya, masih ada penurunan. Nanti mulai November mungkin ada di sini, di
di awan hijau, tapi memang ini turun dulu baru akan arahnya akan ke sana ya. Paham ya? Sekarang kalau kita lihat di dalam yang lebih jelasnya lagi, ini lihat ini konfirmasinya ini memang sudah bullish, akan tetapi ini ada perosotan TK arah ke sini nih, perosotan TK. Nah ini nanti yang nampanin yang hijau ini support kuatnya di sini ya. Nanti kalau udah di sini akan meroket bulan November, Desember sampai tanggal 20-an itu ramalannya. Kok sampai tanggal 20 Mas Bro? Ya kalau sudah tanggal 25 ke atas waktunya Dracula, orang-orang besar ya dicengkot pada jual kripto untuk bayar pajak, ya dibanting lagi. Nanti sampai Januari kita masuk, mungkin nanti Februarinya, Maret mungkin April akan halving ngebul lagi tinggi. Setelah halving dibanting lagi ya biasa. Dan nanti bull marketnya setelah halving 1 tahun berarti di akhir tahun 2024. Seperti itu ya. RSI-nya pun ini masih riskan, ini kondisi di tengah. Kalau di tengah ya bisa terjadi banting ke bawah, bisa ke atas. Kalau dilihat yang waktu lebih pendek lagi di daily-nya kan kelihatan banget ini. Oh, waduh. Kalau di bawah awan Ichimoku ini waktunya masuk, di atas waktunya kita TP. Karena banyak yang main scalpingan, tetap naik turun. Tapi jika Anda untuk long invest jangka panjang ya nggak masalah. Yang namanya juga uang sedikit, kalau keuntungan 1-2% belum terasa ya kan. Anda kan inginnya kan 10 kali lipat, 20 kali lipat, yang uang kecil jadi miliaran meme coin kan. Ya jangkanya panjang, kalau nggak rungkat. Lah kalau BTC ya dijamin nanti naik di pas bull market ya. Ini kalau yang daily-nya, yang scalpingan, ngambil di bawah sayang, jual di atas. Ini apa gunanya Anda nggak belajar awan Ichimoku? Udah jelas akurat. Ambil di bawah, jual di atas. Sabar nggak? Yang banyak kan orang nggak sabar ya. RSI juga sama, memang perlu waktu. Ngambil di bawah RSI-nya, jual di resisten. Ini udah mau deket resisten ini. Anda mau masuk ya, nanti kalau kebanting ke bawah nangis di pojokan Anda ya kan. Kalau yang main scalping ya, yang kalau main swing ya nggak masalah, nanti jualnya di pas pertengahan bulan Desember, kemungkinan akan naik. Nanti pas Natalan sampai akhir tahun dibanding lagi, nanti masuknya Februari. Begitu ya, paham? Yang belum tahu, bingung milih koin, akan saya pilihkan koin tentunya yang mantap-mantap. Rekom koin, gonggong gebruk semua saya lalap semua ya. Bitcoin ini bisa bull trap ini, karena kalau melihat tadi indikatornya kan ada perosotan TK, itu bisa turun kembali. Masuk yang nomor 1 80% sampai 90% masuk di BTC. Iya ya, nomor white nomor 1 ya, one yang sekolahnya ya one ya gitu. Kalau yang keduanya ETH dijamin. Kenapa market capnya paling gede ETH sama BTC? Ya ini cengkoknya kripto yang menguntungkan pasti di sini. Kalau yang lain kan nggak menguntungkan, membuat buntung. Lah Anda pilihnya senengnya yang buat buntung ya, sana milih Priscoin. Ya kalau saya tetap milih BTC sekarang. Uang sedikit pun saya masuknya BTC, gak apa-apa, marginnya sama ini ya dari modal kita ya. Selanjutnya ada di BNB. Jangan main-main. BNB 3 kali lipat, 4 kali lipat pasti cuan. 10 juta pasti dapat 40 juta. Lah Anda masuknya ya nggak pasti mengharapkan 10 juta dapat MM-an, malah yang mengharapkan MM-an modal 10 juta itu bukan jadi 10 juta uang Anda, jadi 10 perak. Nangis lagi di pojokan Anda. Opat apet ya. Yang mana BTC, ETH, BNB, SRP aja belum ya. Cardano, Matic itu yang pernah menyentuh ATH, historinya seperti itu ya. SRP pun belum menyentuh ATH. Ini barangkali menang dari sakesek nanti sampai ATH ya kita nggak ngerti ya.
yang bisa meramal kan peramal ya. Kalau saya kan hanya mereview saja, barangkali bukan batu jadi emas gitu aja ya. Jadi itu historinya yang pernah mencapai ATH itu BTC, ETH, BNB, SRP belum ya, Cardano sama Polygon ya. Selanjutnya kalau Anda bingung pilih lagi, nggak cocok dengan pilihan Mas Bro BTC, ETH, BNB, Anda bisa masuk ke SRP ya, karena setelah BTC, ETH, BNB nanti yang naik dulu SRP, Solana ya, Cardano, Dogecoin Mas Bro. Ah, nggak mau, itu punya Mbah Elon. Kalau Elon sudah di Limason kepanasan, jingklak-jingklak baru loncat-loncat. Mungkin baru akan naik ya gitu. Mending Polygon. Nah sekarang Polygon market capnya cuma 84 triliun, harganya aja naik 11% ya, karena market capnya di bawah daripada Doge. Dan Doge malah minus. Doge ini market capnya 134 triliun ya, sudah tinggi, bukannya malah naik, malah nih nyusruk ngungsep ya. Nah yang market capnya lebih kecil daripada Dogecoin kan banyak, yang mana Polygon jelas ya naiknya lumayan, market capnya belum ada sampai 100. Ini calon jutawan yang akan naik 5 kali lipat nanti di bull run yang akan datang. Kemudian Polkadot mana 77 ya. Sekarang dibandingkan Polkadot barang sebagus ini 77 triliun ya. Saya pilih Polkadot daripada Shiba Inu ya. Ini Shiba Inu kan market capnya 66 ya triliun, hampir sama dengan Polkadot. Barangnya bagaikan langit dan bumi. Kalau ini project yang masih mentah ya, baru belajar, barangnya masih bayi, baru kemarin ya. Kalau ini kan Polkadot jedot mantap, sudah didengkot ya. Yang saya pilih Polkadot jelas, pasti cuan ya. Kalau Anda pengen Shiba Inu ya monggo. Yang berikutnya, yang bingung Anda pilih-pilih, ini tak carikan yang memang fundamentalnya bagus, depthnya juga bener, nggak geblek ya. Di samping itu market capnya belum gede banget, sekelas koin yang berfundamental, yang projectnya bukan project semilik ketil ECEC, bukan. Projectnya ini project nyata, project bener ya, masuk di Chainlink lagi, Chainlink ya, di Chainlink masuk ya, Avalan kan bisa ya, seperti itu ya. Kalau Anda pingin yang duitnya agak kenceng lagi ya, BCH Cash ya, Bitcoin Cash ini BCH bisa ya. Litecoin jangan masuk ke koin jebris ya. Saya rasa cukup ya. Ini pandangan yang luar biasa untuk Anda ya. Banyak sekali orang yang rungkat gara-gara presale ya. Masih mending Anda beli di PTC, nggak mungkin ke PC ya. Kalau SRP sama Cardano, saya pilih Cardano yang masih 3 ribuan. SRP udah mahal kan gitu. Yang mana Cardano naiknya juga lumayan, apalagi Polygon ya, mantap, top market top ya. Kalau SRP ya sebetulnya ini kalau Ripple mau mengangkat daripada SRP jadi 1 juta mampu ya, wong itu Ripple perusahaan besar ya. Tapi kan mereka nggak bodoh ya, mereka kan cari untung juga. Yang namanya Ripple itu kan beda dengan SRP. SRP kan tokennya, Ripple itu kan perusahaannya Ripple, mana mau ya. SRP diangkat jutaan ya, nanti Ripple-nya collab ngasih makan Anda, kecuali nanti teman Anda, saudara-saudara Anda sekampung, setanah air, sedunia masuk ke Ripple, uang dari luar, bukan masuk ke SRP, bukan uang dari dalam, uang dari luar lah. Begitu naik yang namanya tumbang-tumbangan uang, masuk demand baru, seperti itu ya. Saya rasa udah cukup, udah banyak sekali yang saya dobrotkan di sini. Orang-orang yang bingung beli koin biar nggak jerumus ke meme koin yang menjadikan Anda keluar ekor jadi kemen kan bahaya. Belum loncat-loncat kayak Elon ya. Mending beli koin yang bagus-bagus. Ada Polkadot punya 1210 ya. Sekarang ini Polkadot juga 62 ya, ibaratnya 50.000 uang 1 juta dapat 20 koin. Nah ketika ini nanti jadi 1 juta, sama juga keuntungannya
pasti positif ya, daripada Anda uang 1 juta dibelikan ke koin pris, makin rungat, makin habis, makin jepris. Bagaimana urusannya itu ya? Kacau balau, sondol konyol gak karuan, ngapak kalau nggak ngapak nggak kepenak ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Mas Bro, banyak salah, banyak dosa, itu pasti nggak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang positif Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Yang belum subscribe tolong sudilah untuk mengsubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.